Selamat siang sedulur-sedulur, kita kembali lagi di Ocim Channel. Kemarin saya dapat kiriman ya dari paket, katanya si ear monitor itu semacam kayak headset gitu kan, headset yang dipakai-pakai suka penyanyi di sini kan, di kuping kan, atau vokalis gitu. Kalau di atas panggung itu kan ada di atas kuping gitu kan. Kemudian saya cek gitu kan di apa namanya itu di online gitu kan. Saya cek, kemudian ada yang ya murah lah gitu, di bawah 100 kalau nggak salah itu kan. Akhirnya kemarin datang paket, kemudian udah saya share, udah saya unboxing maksudnya unboxing. Nah, terus hari ini mau kita coba gitu ya. Tapi sebelumnya tadi sudah dicoba, sebelum kita tayang ini udah dicoba. Ternyata apa yang diharapkan orang-orang masalah ear monitor ya, mungkin bagi yang pemula ya, sedulur-sedulur yang baru gitu, itu dia suara di kuping tuh bukan seperti headset biasa gitu kan. Apalagi mengharapkan istilahnya pakai HP, masukin ke ear monitor gitu ya, kemudian kita dengarkan gitu, mentah banget suaranya, kapok kemarin tuh, hampir kapok gitu kan. Kemudian saya jajal lagi, saya coba lagi gitu kan. Memang bukan diperuntukkan istilahnya kita buat mendengar yang seperti di HP-HP gitu, mendengar lagu gitu kan. Sebetulnya bukan ke sana, karena memang kegunanya itu untuk ear monitor. Jadi ear monitor itu suatu alat yang bisa kita monitor lewat kuping, tapi dengan melalui musik atau rekaman yang dihasilkan oleh yang rekam itu atau yang pemusik itu. Jadi kita mendengarkan ini, atau instrumen lah katakan. Di belakang istilahnya instrumen, pemusik itu kan, kalau kita lihat di panggung itu kan speaker yang besar-besar itu yang FOH itu di depan itu kan besar-besar kan. Dia kan nggak bisa monitor itu lagunya, karena semua menghadap ke penonton. Sementara yang di depan ini, yang di floor gitu kan, biasa ada monitor floor itu juga jaraknya jauh. Pernah saya coba itu dengan teman-teman ya, ikut nimbrung waktu itu, kita organ tunggal, mengharapkan kita dapat suara itu dari si monitor itu kan, karena biasanya kita monitor itu kan di samping itu kan, tapi orang sound bilang di depan sudah bisa Pak, di floor itu kan, monitor floor bisa dengar gitu. Akhirnya karena kita di sana kita udah bermain gitu, teman saya bermain, main keyboard gitu, organ tunggal, karena bising banyak, riuh, kemudian penyanyi juga gitu kan. Akhirnya suara itu nggak istilahnya nggak tangkap dengan pemain kan. Ya kalau dia mungkin secara logika itu sekali ini, karena dia mahir mungkin kuatnya dengan ini mungkin bisa ya. Tapi antara vokal suara dengan si pemusik itu kan suka beda, suka lari. Itu. Nah, disinilah fungsinya ear monitor itu kita peruntukkan. Jadi ear monitor itu memang buat pemusik atau minimal vokalis gitu kan. Nah, di samping kemarin saya coba begitu, nggak bisa gitu kan, saya coba di mixer dengan sebuah lagu gitu. Begitu juga begitu. Ternyata memang itu flat untuk istilahnya kita itu, suara itu memang tergantung daripada suara asli dari yang keluar itu. Kalau memang suara itu keluar tidak mengeluarkan bass atau bassnya yang
yang bagus gitulah. Biasanya kan kita tuh senang bass gitu. Itu dia nggak keluar bassnya, flat aja biasa gitu. Itu kan. Jadi kita harus si istilahnya yang ini, yang operator ini harus tahu gitu. Ya minimal juga operator juga pasang gitu suka ada pakai, kalau dia kan pakai apa nama headphone kayak biasanya dia mendengarkan gitu. Tapi kalau pemusik itu kan dia tahu banget itu kan seberapa besar itu bassnya gitu. Jadi nanti antara suara yang ditangkap di kuping dengan suara yang di FH itu ya benar-benar gitu mewakili gitu istilahnya. Jadi begitu kemarin sedulur-sedulur saya coba gitu kan, akhirnya saya coba nih gitu kan. Ternyata emang benar itu. Bagus, bagus. Ini alatnya nih. Ini alatnya nih. Ya tergantung pemusik itu, kita sumber sumber musik itu sendiri lah katakanlah. Kalau sumber musiknya itu istilahnya dia jelek, treble-nya nggak ada atau bass, apalagi mungkin rekaman gitu ya kan. Ini nggak bohong ini. Ear monitor ini nggak bohong. Biasanya itu kalau kita beli handset ya kan. Saya juga kan punya handset gitu kan. Saya beli handset ini. Ini beda ini. Beda. Saya pakai itu kalau istilahnya buat di konten gitu, coba musik buat istilahnya kita karaokean. Ini dia bohong deh. Bassnya tuh keluar langsung deh. Gitu loh. Tapi walaupun kita istilahnya di mixer itu flat gitu, tapi di sini bassnya keluar gitu. Nah gitulah. Kemarin juga saya sempat kaget, hampir-hampir kecewa dengan alat ini. Udah beli istilahnya yang nggak begitu mahal sih, di bawah 100.000. Tapi buat apa gitu kan? Nggak bisa dipakai buat mendengarkan musik gitu. Memang dia fungsinya itu memang dia tergantung dari sumber musik itu sendiri. Kalau sumber suara musiknya itu bagus, ada bass, ada treble, ya kemudian midnya keluar vokalnya, ini jadi nggak bohong gitu, nggak bohong gitu. Nah jadi kemarin itu saya beli, ini ada buku saya masih, kemarin udah di unboxing ya. Ini mereknya ini Kikajet. Nah ini Kikajet, dia bagus, dia bentuknya deh, packingnya juga bagus. Kemudian dia ada kotak semacam kayak plastik gitu ya, kotak plastik begini. Nah ini kemudian kita ini dari sini dapat pengait telinga ya, dapat pengait telinga. Ini yang putih ini kan dia kan terbuka deh kan, nah gitu kan. Nah pengait telinga ini, kemudian dapat karet yang kuping ini. Karet kuping ini ada kalau nggak salah 6, kalau ini kan lengkapnya 2 ya, jadi kemudian ini 2. Itu dapatnya tuh yang di dalam kotak itu deh, jadi udah satu set gitu istilahnya. Jadi sedulur-sedulur juga istilahnya kalau mau beli ini memang harus minimal kita harus ngecek dulu gitu di apa istilahnya, minimal di YouTube, minta keterangan yang pasti. Jangan sampai istilahnya kecewa, di akhirnya kita kecewanya apa? Karena yang diharapkan dari kita istilahnya musiknya itu bagus, ternyata memang demikian. Jadi ini memang ini flat. Nah kemudian saya coba kan, nah kemudian kita coba jadi operator, bassnya kita besarkan, kemudian treble-nya saya kecilkan, pokoknya EQ-nya lah, equalizer-nya kita mainkan, baru berfungsi bagus banget ini, bagus. Udah itu dia kedap di kuping itu, kedap dalam arti jadi suara luar tuh nggak terdengar, karena ini udah rapet banget di kuping nih, di lubang telinga nih rapet banget gitu. Jadi istilahnya, jadi kalau istilahnya kita pakai nih, kemarin kita coba pakai begini kan, emang ada agak susah deh. Nah
susah, susah ya. Jadi sedulur-sedulur yang ingin beli ini gitu kan, coba dicek dulu di apa. Saya juga kemarin juga itu istilahnya ngecek, tapi memang yang namanya itu kan para penjual minimal gitu kan, dari itu kan istilahnya bagus, dia memberikan yang terbaik gitu kan, gitu kan, itu kan, itu. Jadi dia memang ini kedap suara banget, kedap suaranya apa? Suara di luar tuh nggak nampung. Yang ada tuh dia tuh suara dalam aja. Jadi kita nggak, misalnya bukan tidak ya. Kita konsentrasi dengan suara yang ada. Kita tidak memikirkan suara luar. Kita bisa mendengarkan musik kita ini, ya. Ini sebagai penonton kita musik kita, sebenarnya kita bernyanyi gitu. Enak emang bener. Itulah makanya orang-orang istilahnya penyanyi atau pemain musik yang di atas panggung tuh yang jauh dengan alat musik, apalagi panggung itu lebar, dia selalu pakai ini. Ya ini sih termasuk harga murah ya, yang lain-lain tuh kan ada jutaan ya, tergantung kocek masing-masing dan kebutuhan. Hanya ini saya coba aja, coba kita buat ya kan, kita kecil-kecilan gitu kalau ngerekam gitu kan, yang penting nggak melulu dia nanti istilahnya bassnya terlalu besar atau reverbnya terlalu besar, jadi kita nggak bisa ngemit, nggak bisa kita mixing gitu. Jadi ini kalau buat mixing itu bagus ini. Jadi satu-satu kita dengar treble-nya bagaimana, kemudian itunya bagaimana itu. Ya terutama sih buat penyanyi ya, karena memang fungsinya ini buat penyanyi ya. Dia hanya mendengarkan aja, dia mendengarkan aja. Ada juga yang dia dengarkan itu bukan musiknya, temponya bisa dia, temponya dari pukulan drum dia bisa masuk ya, atau mungkin dari melodi dari gitar gitu. Jadi vokalis atau penyanyi juga dia punya apa inian khusus gitu ya, pendengaran khusus alat musik apa yang dijadikan dia misalnya mulai, atau kemudian dia ngambil rapnya di mana ya, jadi dia bisa ngedengar gitu. Karena yang saya tahu ini kalau orang pakai ini nggak lip sync. Kalau lip sync kan ya udah tinggal cuap-cuap aja udah, suara hawar-hawar aja udah nggak masalah. Tapi ini benar-benar mendukung gitu loh, antara suara yang ada di panggung dengan ini, jadi dia bagus terdengarnya gitu ya. Jadi sedulur-sedulur para pemula gitu ya, yang ingin mencoba, ini bagus banget. Ini tadi saya udah bilangin, ini juga nggak masalah gitu ya. Sebelum kita beli yang mahal, beli yang ini dulu lah coba. Ya bukan masalahnya kita ini khawatir kalau kita tidak bisa menggunakan, kan sia-sia ya kan. Kita beli yang murah-murah aja dulu. Semua barang saya tuh murah-murah dulu. Nanti udah itu memang ya risikonya gitu, double gitu kan. Tapi ya kita daripada kita, yang penting kan bisa menggunakannya dulu. Kalau kita bisa menggunakannya gitu kan, baru nanti kita beli yang agak mahal. Jadi ini buat sedulur-sedulur yang buat koceknya yang standar dengan saya gitu, bisa dibeli ini. Ya minimal kita buat, kalau buat kita bikin konten ya, tanpa istilahnya suara itu keluar, ini kan bisa buat monitor kita, ini bisa buat monitor kita gitu. Saya rasa gitu aja sedulur-sedulur, ini ear monitor ya lumayan, bukan lumayan lagi ya, saya bilang ini bagus lah. Memang agak kecewanya apa, kali-kali saya putar memang suaranya begitu, karena memang dia punya HP, dia punya lagu mungkin rekaman, saya buka di HP ya sesuai dengan itu. Tapi saya coba cari yang asli lagu tuh, wih ternyata bagus, saya udah hampir kecewa, sungguh hampir kecewa. Tapi ini dengan harga segini akhirnya nggak rugi. Saya pikir waduh, ya bukan rugi sih ya, 50.000 ke bawah ya lumayan gitu kan, daripada kalau kita beli es itu kan lebih banyak kan. Tapi yang kita hampir kecewa gitu, karena yang kita dengerin itu kita harapkan itu nggak ada.
Ternyata memang begitu. Jadi kalau sedulur mau make ini juga, kalau beli ini juga, kemudian dari cari lagu di HP itu yang asli. Kalau yang rekaman toh istilahnya pokoknya yang rekaman kan banyak sekarang ya. Duplikat gitu. Ya suaranya hambar. Jadi kecewa kita mendengarkan juga. Saya rasa begitu aja. Kita ini belum ngopi nih. Jadi siang ini pagi ini jam berapa ya? Jam 11 mungkin hari ini. Karena matahari sudah keluar di sana ya. Oke, gitu aja. Ocim Channel mengundurkan diri.